Ya, pemirsa, sementara itu di Cilacap proses pencarian korban longsor juga terus berlanjut. Bagaimana proses pencarian korban dan bagaimana rencana relokasi hunian yang terdampak longsor? Kita akan berdialog dengan Bupati Cilacap, Samsul Aulia Rahman. Selamat pagi, Bapak Bupati. Selamat pagi, Mas Ijun. Ya, Pak Bupati, bagaimana proses pencarian korban hingga pagi hari ini, Pak? Ya, sampai dengan hari kemarin, tanggal 16, sudah ditemukan korban meninggal dunia sebanyak 13 orang. Berarti di hari kemarin itu, tanggal 16 ditemukan 2 korban sudah meninggal dunia. Berarti kalau sesuai dengan data manifest kita, masih ada 10 korban yang belum ditemukan, Mas Ijun. Masih ada 10 korban lagi yang akan dilakukan pencarian. Lalu untuk titik-titik pusat pencarian yang akan dilakukan pagi hari ini di mana saja, Pak? Iya, untuk tim SAR gabungan bekerja sesuai dengan lokasi-lokasi memang yang di situ ada titik rumah atau dibagi ke dalam worksite. Ada 5 worksite, A1, A2, A3, dan B1 dan B2. Di situ memang sudah ditentukan bahwa titik-titik di situ ada rumah dan ada korban yang belum ditemukan. Jadi insya Allah kurang lebih per hari Minggu kemarin itu ada 970 personil, ada 25 alat berat atau ekskavator yang mencari korban, serta ada 11 anjing pelacak. Gitu Mas Ijun. Baik, ini artinya penambahan personel terus dilakukan, alat berat juga terus ditambahkan. Sejauh ini, Pak, untuk kendala yang diterima tim SAR gabungan di lapangan apa saja? Ya, untuk kendalanya adalah kondisi tanah yang masih labil dan curah hujan yang cukup tinggi. Contoh di hari Minggu kemarin sebenarnya kita memappingkan itu untuk pencarian sampai dengan 24 jam. Bahkan dari BNPB sudah membawa high lag atau tower lampu yang tinggi, ya harapannya ada bisa pencarian malam. Tetapi jam 5 sore itu sudah hujan gerimis, sehingga pada hari kemarin Minggu jam 5 pada akhirnya tim SAR gabungan untuk dihentikan karena situasi tidak memungkinkan hujan gerimis dan kondisi tanahnya yang memang masih labil, Mas Jun. Ini artinya untuk cuaca juga saat menentukan bagi tim SAR untuk mencari korban, begitu Pak ya? Ya, betul. Jadi tidak memungkinkan kalau sampai dengan 24 jam, walaupun secara peralatan dan sarana prasarana sudah disiapkan untuk 24 jam. Bahkan kemarin dari BMKG juga sudah berupaya untuk melakukan modifikasi cuaca agar cuacanya baik, tetapi karena belum tentu juga berhasil, sehingga jam 5 sore sudah terjadi hujan sehingga proses pencarian dihentikan. Pak, ini kan hujan terus turun Pak ya beberapa hari terakhir. Apakah sejauh ini masih ada potensi longsor susulan Pak? Masih ada potensi, bahkan kemarin dari tim TNI sempat naik ke atas ke lokasi utama yang terjadinya longsor. Di atas juga masih ditemukan patahan-patahan yang memungkinkan untuk terjadi longsor susulan, sehingga memang pada akhirnya kemarin kunjungan Pak Gubernur, Wakil Gubernur di lokasi menghimbau agar warga di atas yang potensi terdampak untuk pengungsi. Sehingga terus kemudian Pak Gubernur juga memberikan instruksi agar untuk menambah lokasi untuk pengungsian dan kita siapkan. Begitu Mas Ijun. Baik Pak, mengenai hal tersebut Pak, kemarin Gubernur juga menyampaikan akan melakukan relokasi. Apakah sejauh ini lokasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten di sana Pak untuk merelokasi warga di sana? Ya, setelah Pak Gubernur menginstruksikan untuk kita menyiapkan lahan, setelah kunjungan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur selesai, kami langsung ke lokasi, calon lokasi yang untuk relokasi. Insya Allah secara tanah sudah siap dan itu aset milik pemerintah daerah, status tata ruangnya juga sudah clear and clean, kawasan permukiman, lekat tidak jauh beda, kurang lebih sekitar 2 km dari lokasi, sehingga harapannya ini nanti disetujui oleh BNPB untuk dijadikan calon lokasi untuk relokasi baik korban ataupun rumah-rumah yang potensi terdampak. Begitu Mas Ijun. Ini artinya untuk relokasi permanen Pak ya? Untuk warga-warga yang Ya, berada di lokasi bencana tersebut? ya.
Jadi tahapannya dari BNPB nanti akan membangunkan pertama itu adalah hunian sementara, huntara. Setelah itu berproses nanti pembangunan hunian tetap. Jadi maksimal selama setahun sampai 2 tahun ini akan dibangun hunian tetap. Insya Allah kemarin disampaikan oleh Pak Deputi 3 BNPB, rumahnya juga sangat layak lah untuk kemudian diberikan kepada masyarakat. Insya Allah kita pemerintah daerah sesuai dengan amanah Pak Gubernur siap untuk menyediakan lahan 3,5 hektar untuk calon relokasi. Baik, ini artinya ini masih di Kecamatan Majenang begitu Pak ya untuk relokasi para korban ini? Masih di lokasi Kecamatan Majenang, hanya beda desa saja, dan hanya 2 km dari lokasi kejadian longsor. Pak, kami juga ingin tahu apa mitigasi dan juga evaluasi Anda untuk mencegah korban jatuh lagi jika sewaktu-waktu terjadi longsor susulan. Ya, mitigasi sesuai dengan arahan Pak Gubernur kemarin bahwa rumah-rumah yang dekat dengan lokasi area terdampak dan memang setelah dicek di situ ada potensi untuk longsoran susulan bahkan atau mungkin perluasan, kami menghimbau bersama kepala desa, sudah ditugaskan kepala desa, Babinsa, Babin Kaptimas oleh Pak Gubernur untuk kemudian memitigasi dengan mengungsikan di tempat-tempat yang sudah kita siapkan. Insya Allah ada 2 titik besar di balai desa, terus kemudian yang kedua di MTS. Itu insya Allah akan optimalkan mulai hari ini. Kalau per hari kemarin kurang lebih sudah ada 160 pengungsi. Itu juga kita hasil dari memitigasi yang warga-warga yang potensial untuk mengungsi ke tempat yang sudah kami sediakan. Dan hari ini akan kita optimalkan kembali untuk bisa lebih banyak warga yang rumahnya memang berpotensi untuk mungkin menjadi korban susulan. Sehingga harapannya tidak ada korban jiwa. Begitu Mas Ijun. Baik, terima kasih Bapak Bupati atas waktunya dan juga informasinya bersama kami di Kabar Pagi. Kami doakan semoga untuk penanganan bencana tanah longsor di sana dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Mas Ijun, minta doanya untuk seluruh masyarakat Cilacap dan tim SAR gabungan agar optimal dalam bekerja mencari korban yang belum ditemukan. Terima kasih. Baik.